Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 12 lebih 30 menit ya, waktu Indonesia Barat siang hari ya di hari Senin, tanggal 20 bulan Februari guys di 2023 ini. Oke, kita langsung saja ya. Bagaimana update global crypto market cap seperti yang bisa kalian lihat di sini mengalami penurunan di 0,27%. Begitu juga dengan Bitcoin guys mengalami penurunan di 2,2% ya dalam waktu 24 jam. Begitu juga dengan Ethereum turun di 1,85%. Disusul BNB juga turun meskipun tipis guys di 0,81% ya dalam waktu 24 jam. Tapi di sini keren banget guys, untuk Solana ini mengalami kenaikan dalam waktu 24 jam ini ya di 11,29% guys. Nah, ini ada informasi yang cukup menarik nanti tentang Solana ini guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakan dari altcoin memang mengikuti pergerakan dari Bitcoin guys. Tidak ada pergerakan yang cukup signifikan yang terjadi ya. Rata-rata masih ada yang hijau dan masih ada yang merah ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri setelah close candle kemarin ini merah ya, tetapi sempat terjadi penurunan yang cukup lumayan guys, retest di harga sekitaran 23.874 dolar ya, tapi langsung naik lagi guys dan mencoba untuk retest lagi di resisten area ungu ini, mencoba masuk lagi guys ya, dan mencoba untuk bisa menembus ya area resisten ini yang cukup kuat banget. Dan tentu saja jika ini bisa menembus, maka target berikutnya harusnya ya mencoba retest di area ungu yang atas ini guys, di sekitaran harga sekitar 28.000 sampai di 28.500 guys. Kita nantikan aja seperti apa pergerakannya. Dan untuk informasi hari ini ya, kita awali dari Cointelegraph ya, dimana di sini diinformasikan bahwa jaringan ataupun network Helium guys ini menetapkan migrasinya ke Solana untuk bulan Maret mendatang ini guys. Jadi seperti kita sudah informasikan dulu ya bahwa Helium ini akan segera bermigrasi ke jaringan Solana yang dianggap mempunyai kemampuan yang lebih ya dibandingkan dengan Helium ini. Kemudian di sini diinformasikan ya bahwa transisi dalam waktu 24 jam akan berlangsung pada 27 Maret mendatang dan ketika blockchain Helium ini akan dihentikan guys. Kemudian proof of coverage dan juga aktivitas transfer data tidak akan terpengaruh. Protokol komunikasi Helium Network telah menetapkan 27 Maret ya sebagai tanggal migrasi ke blockchain Solana dan penyebaran Oracle karena berupaya meningkatkan skalabilitas dan keandalan. Menurut postingan pada blog 17 Februari kemarin ya, transisi akan berlangsung selama 24 jam pada 27 Maret mendatang, di mana blockchain Helium ini saat ini akan dihentikan guys. Kemudian proof of coverage dan juga aktivitas transfer data tidak akan terpengaruh. Sebuah kelompok kerja yang terdiri dari sukarelawan komunitas sedang dibentuk ya untuk mengawasi proses migrasi ini, dan tim Helium menyatakan bahwa peningkatan ini akan mencakup semua wallet, hotspot, dan status jaringan Helium dan akan berlangsung selama periode transisi 24 jam yang dimulai sekitar pukul 15 waktu UTC atau 10 waktu ET guys. Seperti yang dilansir ya dari halaman resmi ya untuk Twitter Helium, kalian bisa baca sendiri di sini guys. Dan kalian bisa klik di blog helium.com-nya ya untuk informasi lebih lengkapnya. Setelah rantai atau blockchain nanti berhenti ya, maka validator pada Helium ini akan berhenti memproduksi blok dan transaksi tidak akan disinkronkan guys. Snapshot akhir dari blockchain akan diambil setelah migrasi semua akun dan token ke blockchain Solana, dan hotspot akan dicetak sebagai token yang tidak dapat dipertukarkan atau NFT, kata tim tersebut guys. Perhatikan bahwa hadiah apapun yang dihasilkan oleh aktivitas proof of coverage dalam 24 jam sebelumnya akan tersedia untuk diklaim di wallet Helium setelah masa transisi. Oracle akan memperbarui saldo yang dapat diklaim dan pemilik hotspot akan dapat menggunakan fungsi klaim yang baru katanya. Oke. Jadi pemegang token HNT yang merupakan token resmi ya dari Helium ini dan juga mobile ini tidak perlu melakukan tindakan apapun ya untuk berpartisipasi dalam peningkatan ini guys. Hal yang sama berlaku untuk sebagian besar pemilik hotspot. Meskipun pemilik armada besar mungkin dapat menguji fungsionalitas klaim tertentu atau mengembangkan solusi wallet khusus. Perpindahan ke blockchain Solana ini dimungkinkan oleh komunitas yang mengesahkan HIP 70 pada 22 September kemarin dengan lebih dari 80% memberikan suara setuju ya. Dan pada saat itu, pengembang menyoroti manfaat migrasi akan mencakup lebih banyak token asli yang tersedia untuk kumpulan hadiah sub DAO, penambangan yang lebih baik, serta transfer data yang lebih andal ya, dan dukungan
dukungan ekosistemnya. Juga pada bulan September lalu ya, pencipta dari Helium yaitu Nova Labs mengumumkan perjanjian dengan penyedia telekomunikasi Amerika yaitu T-Mobile untuk meluncurkan layanan seluler bertenaga kripto yang memungkinkan pelanggan mendapatkan hadiah kripto dengan berbagi data ya tentang kualitas cakupan dan membantu mengidentifikasi lokasi titik mati Helium di seluruh negeri guys. Jadi intinya guys, untuk perpindahan ya atau migrasi Helium ke Solana ini tentu saja akan membuat ekosistem dari Solana itu sendiri semakin ramai ya, karena ekosistem dari Helium itu sendiri sudah sangat besar banget guys ya, seperti yang kalian tahu lah ya. Dan sedikit banyak ini pasti akan mendorong harga dari Solana itu sendiri guys. Dan itu pun terlihat ya dari kenaikan yang terjadi pada token Solana seperti yang terlihat di grafik ini ya, mengalami kenaikan yang cukup signifikan hari ini sekitar 12% ya. Dan kalau kita lihat di sini dalam time frame daily-nya pun sudah menembus ya. Dan jika ini terus berlanjut, maka untuk time frame daily di MA50 bisa saja ini akan terus kemudian akan menembus garis MA200 ini dan membentuk pola golden cross guys. Ini keren banget guys. Oke, kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya guys. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya, kita lansir dari Cointelegraph ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa kapitalisasi pasar dari Bitcoin ini membalikkan guys raksasa pembayaran Visa untuk ketiga kalinya. Ini keren banget ya. Jadi sementara runtuhnya FTX mencukur 100 miliar dolar ya dari kapitalisasi pasar Bitcoin hanya dalam 4 hari tahun lalu, dan Bitcoin telah berhasil pulih sepenuhnya dan menambah 65 miliar dolar lagi guys. Nah, ini keren banget. Bitcoin sejak awal tahun telah mendorong kapitalisasi pasar Bitcoin melewati kapitalisasi pasar raksasa pemrosesan pembayaran Visa sekali lagi. Dengan harga Bitcoin saat ini di 24.365 dolar ya pada saat artikel ini ditulis, dan kapitalisasi pasarnya sebesar 470,16 miliar dolar, sekarang sedikit di atas Visa guys yang memiliki kapitalisasi pasarnya di 469,87 miliar dolar menurut data dari CoinMarketCap. Ini adalah ketiga kalinya Bitcoin membalikkan ya ataupun mengalahkan kapitalisasi pasar dari Visa guys menurut Companies Market Cap. Pertama kali terjadi pada akhir Desember 2020 kemarin ketika Bitcoin juga mencapai 25.000 dolar ya untuk pertama kalinya, dan ini dicapai selama lonjakan harga yang membuat Bitcoin naik dari 10.200 dolar pada September 2020 menjadi 63.170 dolar guys 7 bulan kemudian pada April 2021 guys. Visa kembali memimpin antara Juni dan Oktober 2022 yang kemudian membuat Bitcoin melampaui Visa untuk waktu yang sangat singkat ya pada 1 Oktober kemarin sebelum perusahaan pembayaran tersebut kembali memimpin. Keunggulan ini melebar ketika runtuhnya pertukaran mata uang kripto FTX mencukur lebih dari 100 miliar dolar dari Bitcoin dalam 4 hari antara 6 sampai 10 November 2022. Namun sejak itu Bitcoin telah pulih ya sepenuhnya dan menumpuk 65 miliar dolar lagi untuk tambahan di atas kapitalisasi pasar di tanggal 6 November sebesar 408 miliar dolar untuk menyalip raksasa pemroses pembayaran yaitu Visa ini guys. Perlu dicatat ya bahwa mengingat perbedaan kecil dalam kapitalisasi pasar antara Bitcoin dan Visa, keduanya saat ini saling menyalip satu sama lain setiap saat. Adapun awal yang mengesankan dari Bitcoin pada tahun 2023 ini ya, pembalikan ketiga dari Visa terjadi setelah kenaikan harga selama 14 hari berturut-turut antara 4 sampai 17 Januari. Bitcoin juga jauh ya di depan jaringan pemrosesan pembayaran terbesar kedua yaitu Mastercard yang saat ini memiliki kapitalisasi pasarnya di 345,24 miliar dolar menurut data dari Google Finance. Namun Bitcoin masih turun 63% dari level tertinggi sepanjang masanya di 69.044 dolar guys yang dicapai pada 10 November 2021 kemarin. Dan tentu saja guys ini membuktikan ya bahwa potensi dari Bitcoin ini bisa saja lebih besar banget ya. Dan ini terlihat dari kapitalisasi pasar yang terjadi di Bitcoin ini yang bisa mengalahkan Mastercard dan juga Visa guys. Ini keren banget ya. Dan ini juga membuktikan bahwa ekosistem dari Bitcoin ini pun semakin berkembang. Ini keren banget. Dan ini adalah tanda yang positif ya untuk Bitcoin. Dan kita lihat aja nanti seperti apa perkembangannya. Dan kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari akun Instagram helloinvestasi.id. Dan di sini diinformasikan bahwa Solana guys ini dikabarkan akan segera meluncurkan ponsel pintarnya minggu ini dan harga Solana naik 6% guys. Nah, ini juga salah satu penyebab ya kenapa harga Solana hari ini naik cukup lumayan di 12% ya, selain dari informasi Helium tadi. Dan sebenarnya informasi untuk peluncuran ponsel Solana ini sudah lama. Di 2022 kemarin sebenarnya ini sudah diinformasikan, tapi kan masih dalam masa pengembangan ya, belum ada ataupun belum dirilis untuk peluncurannya. Dan di sini cukup menarik ya.
Jadi anak perusahaan dari Solana Labs yaitu Solana Mobile sebelumnya mengumumkan bahwa smartphone andalannya yaitu yang bernama Saga ya, yang ditenagai dengan fitur Web3 akan tersedia pada awal tahun di 2023 ini. Dan saat ini handphone Saga ini sudah tersedia guys untuk pre-order di websitenya. Tanda-tanda peluncuran smartphone Saga pada pekan ini juga semakin diperkuat ya dengan akun Twitter resmi dari Solana Mobile yang telah memberikan bocoran sejak akhir pekan lalu guys. Solana Mobile menyebut Saga sebagai smartphone untuk orang-orang yang ingin bertransaksi dengan mudah dan aman di Web3, melakukan perdagangan token, NFT minting, bermain game on-chain, akses decentral apps, dan juga sebagainya. Adapun beberapa fitur ya dari Web3 yang akan tersedia di ponsel Saga ini guys, seperti Decentral App Store, ada Seed Vault Wallet, toolkit pembuatan decentral app, Solana Mobile Stack, dan ekosistem build Android. Kemudian ada Saga Pass dan fitur-fitur lainnya. Dilansir dari situs Solana Mobile ya, smartphone Saga ini akan hadir dengan hardware kelas premium, diantaranya layar OLED 6,67 inch, penyimpanannya sebesar 512 GB dengan RAM 12 GB, serta kinerjanya guys yang didukung Snapdragon 8 Plus generasi pertama guys. Saat ini tim dari Solana juga menyediakan Solana Pass yang merupakan tiket eksklusif ya ke Solana Mobile Stack Ecosystem yang menawarkan koleksi NFT rilis terbatas kepada 10.000 orang. Menurut situs dari Solana Mobile, pre-order dari ponsel Saga ini dapat dilakukan dengan biaya $100 guys, di mana harga smartphone Saga sebesar $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah guys. Pengumuman ini terlihat membuat harga Solana ya dengan tokennya Sol mengalami peningkatan 6,5% dalam waktu 24 jam terakhir menjadi $24,83 per Solana. Dan token Solana terlihat menjadi salah satu kripto teratas dengan performa terbaik per 20 Februari 2022 kemarin. Ini keren banget guys ya, artinya ekosistem dari Solana akan semakin luas lagi ya dengan adanya smartphone Saga ini guys, yang menawarkan fitur-fitur menarik ya. Dan tentu saja ini akan menjadi suatu pembeda ya dari proyek-proyek blockchain yang lain, karena blockchain yang menyediakan ponsel khusus seperti ini tidak banyak, dan setahu saya baru Solana ini yang cukup ramai diperbincangkan, dan mungkin di luar sana ada tapi mungkin tidak terlalu seheboh dari Solana ini ya, karena Solana ini merupakan salah satu blockchain terbesar dengan ekosistemnya tentu saja, dan ini menjadi sangat positif banget ya untuk sentimennya. Dan apabila ya untuk ekosistem dari ponsel Saga ini berkembang ya ke depannya, maka harga Solana ini akan terus naik dan ini akan menjadi stimulus yang sangat bagus bagi Solana itu sendiri guys. Keren. Dan kita lanjut informasi terakhir, kita lansir dari You.Today, di mana di sini diinformasikan bahwa developer ya ataupun pengembang utama dari Shiba Inu ini mengisyaratkan perilisan Shibarium untuk versi betanya ya dalam waktu dekat ini guys. Jadi ini berita cukup ramai diperbincangkan ya di beberapa media sosial, dan meskipun belum ada informasi resmi ya dari pihak pengembang Shiba Inu, tapi ini bisa menjadi salah satu tanda-tanda ya bahwa perilisan Shiba Inu sudah tidak lama lagi guys, tinggal menunggu hari saja guys. Oke, jadi pengembang utama Shiba Inu yaitu Satoshi Kusama telah mengisyaratkan ya bahwa Shibarium versi beta ini akan segera dirilis sesuai dengan percakapan di Twitter pada 19 Februari kemarin. Jadi percakapan tersebut dimulai ketika pengguna Twitter dengan akunnya YourPOP, anggota terkemuka dari komunitas Shiba Inu, mengumumkan bahwa Kusama ini telah menyatakan bahwa Shibarium versi betanya ini akan ditayangkan minggu depan guys. Wow, keren banget ya. Jadi berita ini disambut dengan antusias ya oleh komunitas Shiba Inu yang telah menantikan perilisan dari solusi layer kedua ini yang mengubah permainan guys, yaitu Shibarium ini. Namun pengguna dari Twitter Shiba Army Kanada ini menyatakan keprihatinan ya dan kewaspadaannya, menunjukkan bahwa tidak ada informasi publik yang tersedia mengenai tanggal rilis dari Shibarium, sementara juga mengisyaratkan bahwa pengumuman YourPOP itu mungkin adalah clickbait. Jadi memang tidak ada perilisan secara resmi ya dari pihak developer, dan Shiba Army Kanada ini mengingatkan saja ya bagi para Shiba Army agar berhati-hati dengan informasi seperti ini guys. Oke. Jadi akun Shiba Army Kanada ini lebih lanjut menyatakan bahwa perilisan dari Shibarium ini tidak akan diumumkan ya oleh seorang YouTuber, dan Satoshi Kusama sendiri kemudian ikut ya dalam percakapan tersebut, di mana dia mengisyaratkan ya bahwa akun Twitter YourPOP ini sebenarnya benar dan bahwa mereka yang meragukannya harus meminta maaf kepadanya. Jadi balasan dari Kusama ini ya setidaknya memberikan satu isyarat ya bahwa apa yang diinformasikan oleh akun Twitter YourPOP ini, di mana dia menyebutkannya bahwa Shibarium ini akan rilis minggu depan, ini benar adanya guys, dan ini dikonfirmasi oleh Kusama sendiri. Meskipun tidak ada
perilisan secara resminya ya. Ini hanya dalam percakapan saja. Nah, kehebohan seputar Shibarium ini telah berkembang selama berbulan-bulan ya guys, terlepas dari keraguan komunitas sebagai dukungan Kusama terhadap pengumuman Your POP ini guys. Seperti yang dilaporkan ya oleh Yudo Today, beberapa penggemar Shiba Inu mengharapkan versi beta dari Shibarium itu untuk memulai debutnya pada hari Valentine kemarin berdasarkan beberapa petunjuk yang ditinggalkan oleh pengembang utama, tetapi ternyata tidak demikian guys. Namun, solusi layer 2 ataupun Shibarium ini tampaknya sudah siap ya. Ini menurut pengembang utama dari Shiba Inu ini, dan situasi Kusama baru-baru ini pun membahas tantangan pribadinya dan profesional yang dihadapi oleh tim Shiba Inu. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menjadi target kampanye feud atau kabar-kabar yang tidak benar ya, yang terkoordinasi guys. Jadi intinya ya, kalau kita lihat dari jawaban situasi Kusama dalam percakapan tersebut ya, antara akun Twitter Your POP dengan SHIB Army Kanada ini mengisyaratkan bahwa peluncuran dari Shibarium ini sudah tidak lama lagi, tinggal menunggu hari saja guys. Dan bisa saja sesuai apa yang dikatakan oleh Your POP ini, minggu depan Shibarium ini akan segera rilis guys. Oke, kita tunggu aja seperti apa nanti update-nya, dan kita tunggu ya pendapat kalian. Bagaimana pendapat kalian ya tentang Shibarium ini? Apakah merasa bullish dengan adanya Shibarium ini untuk token SHIB itu sendiri, atau justru kalian malah merasa khawatir dengan adanya Shibarium ini guys? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.